Di gang sempit kota tua Yogyakarta, rumah kantil berdiri dengan tenang. Tapi di balik keindahannya, tersimpan rahasia gelap yang tak pernah terungkap. Argo, seorang penjelajah fenomena supranatural, datang untuk membongkar misteri itu. Namun, malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Rumah itu tidak ingin dilepas, dan Argo terjebak, menghadapi kengerian yang membuatnya tak bisa pergi. Apa yang sebenarnya menghuni rumah kantil? Di gang sempit kawasan kota tua Yogyakarta, berdiri sebuah rumah tua yang tak pernah sepi dari bisik-bisik warga sekitar. Mereka menyebutnya rumah kantil, karena di halaman belakangnya tumbuh pohon kantil putih yang selalu mekar, meski musim kemarau dan rumah itu terlihat lapuk. Tapi warga tahu, keindahan bunga itu menipu. Konon, siapapun yang terlalu dekat dengan rumah itu akan mendengar bisikan, melihat bayangan, atau bahkan merasa seperti diikuti sesuatu yang tak terlihat. Aku, Argo, seorang penjelajah fenomena supranatural yang obsesif terhadap kebenaran, datang untuk menyelidiki misteri ini. Aku dikenal berani, atau setidaknya aku ingin berpikir begitu. Perfeksionis dalam mencatat setiap detail, dan selalu membawa kamera untuk memastikan tidak ada fenomena yang terlewat. Malam itu, gerimis tipis turun, menambahkan aroma tanah basah yang pekat, sementara lampu jalan remang-remang membuat bayangan rumah itu tampak hidup. Pintu kayu tua rumah kantil berderit panjang ketika aku mendorongnya. Aroma bunga kantil bercampur tanah basah langsung menusuk hidungku. Tangan kananku memegang senter dan kamera, menyalakan keduanya dengan gerakan gemetar tapi terkendali. Obsesiku untuk merekam setiap detik membuat jantungku berdegup cepat. Aku melangkah perlahan, menyapu lantai yang berderit dengan senter. Setiap sudut rumah tampak seperti ingin berbisik, seolah menyimpan rahasia yang menunggu diungkap. Perfeksionisme dan rasa ingin tahuku mendorongku maju meski tubuh ini menolak. Kulit merinding dan napasku memburu. Aku mencoba menenangkan diri. Argo ini hanya rumah tua. Hanya rumah tua. Gumamku pada diri sendiri. Namun, suara bisikan samar terdengar dari lantai atas, membuat aku menegang. Aku mengambil langkah lebih dekat ke tangga kayu yang lapuk. Kamera merekam setiap retakan dan debu yang berterbangan. Obsesi terhadap kebenaran membuatku tetap maju, meski setiap serat tubuhku menjerit agar mundur. Setiap langkah terasa seperti menembus batas antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang menghuni rumah kantil sejak lama, menunggu pengunjung yang terlalu penasaran. Langkah pertamaku masuk ke rumah langsung terasa aneh. Udara menjadi dingin secara tiba-tiba, dan bayangan-bayangan menempel di dinding seolah hidup. Suara-suara lirih terdengar dari ruang atas. Siapa yang berani datang ke rumahku? Aku menengok ke arah tangga yang menuju lantai atas. Sepanjang malam, warga menceritakan kisah pemilik rumah. Seorang wanita bernama Sari, putri seorang bangsawan pada zaman kolonial. Ia terkenal cantik, namun malang, dirumorkan dibunuh secara tragis oleh seorang pria yang cemburu. Konon, rohnya tak pernah tenang, dan bunga kantil yang selalu mekar adalah tanda keberadaannya. Aku menyalakan kamera dan merekam setiap sudut rumah. Di ruang tengah, ada sebuah patung wanita kecil, tampak lusuh, tapi matanya tampak hidup. Saat aku menatap lebih lama, suara bisikan berubah menjadi tawa lirih yang menusuk telinga.
Dari jendela lantai atas, terlihat sosok seorang wanita berambut panjang menutupi wajahnya, mengenakan gaun compang-camping putih. Matanya seolah menembusku, penuh amarah dan kesedihan yang mencekam. Aku mencoba berbicara, tapi suaraku tercekat. Sosok itu turun perlahan dari lantai atas. Langkahnya nyaris tak terdengar. Tanah di bawah kakiku terasa lembek, seperti lantai itu hidup. Aku menoleh ke kamera. Di layar, terlihat bayangan wanita itu kini berdiri tepat di belakangku. Meski saat menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Seiring aku menjelajahi rumah, bayangan-bayangan semakin nyata. Dari dinding terdengar bisikan panjang. Ini rumahku. Bunga-bunga ini saksi kesedihanku. Siapapun yang berani mengganggu akan ikut bersama kami. Aku menemukan lembaran-lembaran tua di lantai. Catatan Sari yang menceritakan hari-hari terakhirnya. Ia menulis tentang cinta yang dikhianati, dendam yang tumbuh, dan sumpah bahwa siapapun yang masuk ke rumahnya tanpa izin akan dibawa olehnya. Aku tersentak saat salah satu lembaran itu seolah bergerak sendiri. Kamera menangkap bayangan tangan wanita itu menutupi lembaran itu, dan dari mulut yang tersembunyi rambut panjang terdengar suara serak. Jangan coba buka rahasiaku. Panik, aku mundur ke halaman belakang. Cahaya bulan menerangi pohon kantil putih yang mekar. Tapi bunga-bunga itu bergetar, seolah menari. Aku merasakan sentuhan dingin di bahuku, tangan Sari yang tak terlihat. Aku menengok, tapi tidak ada apapun. Dengan napas tersengal, aku berlari meninggalkan rumah kantil. Namun, setiap langkah terasa berat, seolah tanah dan bayangan rumah itu menahan tubuhku. Sesampainya di jalan besar, aku menoleh kembali. Rumah tua itu tampak biasa saja. Tapi, cahaya dari jendela lantai atas berkedip-kedip, seperti mata yang mengawasi. Di penginapanku, aku menyalakan kamera untuk meninjau rekaman. Semua terlihat normal, hingga aku menekan replay terakhir. Di layar, selain gang dan rumah, terlihat bayangan putih tipis menempel di pintu kamar penginapanku. Bayangan itu tidak terlihat saat merekam, dan dari speaker kamera, terdengar suara serak yang sama dari rumah. Ini belum berakhir. Kita selalu mengawasi. Aku menutup mata, tapi di sudut pandangku, bayangan itu selalu muncul. Rumah kantil telah mengikuti, dan rahasia Sari akan terus menghantui siapapun yang berani mencoba mengungkapnya. Beberapa malam setelah kejadian itu, aku masih merasakan bayangan rumah kantil mengikuti langkahku. Lampu kamar penginapan berkedip sendiri, dan aroma bunga kantil putih sesekali tercium, meski tidak ada satupun pohon di dekatku. Setiap kali aku menyalakan kamera untuk memeriksa rekaman, bayangan putih itu selalu muncul di sudut layar, menatapku dengan mata yang tak terlihat. Suara serak itu juga kembali, lebih jelas dan lebih dingin dari sebelumnya. Kenapa kau pergi? Masih banyak yang harus kau lihat. Aku mencoba menenangkan diri, menganggap semua itu halusinasi. Tapi benda-benda di kamarku mulai berpindah sendiri. Buku catatanku terbuka di halaman tentang Sari, dan lembaran-lembarannya terlihat terlipat, seolah disentuh oleh tangan tak terlihat. Bahkan kamera yang kusebut aman,
kadang merekam sendiri gambar rumah tua itu, meski aku berada ratusan kilometer jauhnya. Suatu malam, aku bermimpi berada di gang sempit rumah kantil lagi. Sosok Sari berdiri di ujung gang, dikelilingi cahaya kelam dan bayangan pohon kantil yang bergetar. Ia melangkah mendekat, matanya menembus langsung ke jiwaku. Kau tidak bisa lari. Kau sudah melihat terlalu banyak. Aku terbangun dengan napas tersengal. Tapi di sudut kamar, di balik tirai jendela, aku melihat sosok putih itu. Tidak bergerak, hanya menatap. Setiap malam ia muncul, selalu lebih dekat, selalu menunggu. Aku sadar satu hal yang menakutkan. Rumah kantil bukan sekedar bangunan tua. Itu adalah perangkap roh yang menunggu siapapun yang terlalu penasaran. Dan aku telah menjadi salah satu penghuninya, meski jasadku masih bebas. Rahasia Sari, bunga kantil yang selalu mekar, dan bayangan putih itu kini menjadi bagian dari hidupku. Tidak ada jalan kembali. Siapapun yang mencoba menyingkap kegelapan rumah kantil akan membawa pulang teror yang sama. Dan mungkin suatu hari tidak akan pernah bisa lepas. Malam itu, aku kembali ke rumah kantil. Terpaksa. Obsesiku untuk menguak kebenaran tak bisa berhenti. Jalan setapak di depan rumah terasa lebih gelap. Pohon-pohon kantil seakan menunduk menghalangi cahaya bulan. Angin membawa aroma bunga putih yang menusuk hidung, membuat kepalaku berputar. Begitu aku menapaki pintu kayu tua yang retak, udara di sekitarnya berubah menjadi dingin menusuk tulang. Kamera yang kugenggam mulai merekam sendiri, menampilkan bayangan-bayangan yang bergerak cepat di dinding. Sosok Sari muncul lagi, berdiri di ujung lorong, senyumnya mengerikan. Matanya gelap, seperti lubang tak berdasar. Aku ingin berbalik, tapi kaki seperti tertambat ke lantai. Tanganku gemetar, dan langkahku tak bisa bergerak. Sari melangkah lebih dekat. Bunga kantil berjatuhan di sekitarnya, membentuk lingkaran yang menahan tubuhku. Suaranya berbisik, lebih tajam daripada pisau. Kau ingin tahu. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari rumah ini. Aku menjerit, mencoba menarik diri. Tapi tanah di bawahku retak dan menganga, seperti menelan separuh tubuhku. Kamera jatuh ke lantai, merekam wajahku yang pucat ketakutan. Bayangan putih muncul dari celah-celah dinding, menempel di kulitku, menahan setiap gerakan. Sari menyentuh dahiku, dan dalam sekejap, aku merasakan tubuhku melunak, seolah menjadi bagian dari udara dingin dan bayangan. Aku menjerit lagi, tapi suaraku terdengar seperti terdorong ke ruang kosong. Ketika aku sadar, aku sudah tidak lagi berdiri di dunia nyata. Rumah kantil membentang di sekelilingku, lebih luas dari sebelumnya, penuh lorong-lorong gelap dan bayangan yang menunggu. Kamera di tanganku masih merekam, tapi yang terekam hanyalah bayanganku sendiri. Sekarang wajahku sama pucatnya dengan Sari, tanpa kehidupan, terperangkap. Aku mencoba berlari, tapi setiap lorong yang kulalui selalu berakhir di ruang yang sama. Sosok Sari berdiri di depan pintu utama, menatapku dengan tatapan kosong. Dan di balik tirai jendela, bayangan-bayangan baru muncul. Mereka adalah pengunjung sebelumnya, yang juga terperangkap, menjerit dalam diam, menunggu siapapun yang masih terlalu penasaran. Aku akhirnya mengerti.
Rumah kantil tidak pernah bisa ditinggalkan. Setiap orang yang masuk, yang berani menyingkap rahasianya, akan menjadi bagian dari rumah itu selamanya. Dan aku kini hanyalah satu lagi bayangan putih yang menunggu pengunjung berikutnya.